Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten detail kecil tapi terbalik. Konten dimana gue mencari referensi, easter egg, parodi, dan juga kemunculan suatu anime di cerita yang lain. Setelah sebelumnya gue udah ngebuat detail terbalik Gintama, K-On! Dan Castle in the Sky, kali ini gue kepengen ngebuat konten detail terbalik anime One Piece yang akan gue sebut sebagai sang anime terbaik. Kalau kalian sering nonton anime atau minimal sering ngikutin konten detail kecil di channel ini, kalian pasti sudah tidak asing ngeliat kemunculan One Piece di anime lain. Mau itu dalam bentuk parodi, referensi, easter egg, mention, cosplay, dan segala macamnya. Nah, di konten kali ini, gue tertarik untuk ngebuat list anime apa saja yang pernah menyinggung tentang One Piece. So, kalau penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Referensi pertama dan yang paling banyak ada di anime Gintama. Gua rasa dari semua anime yang ada di muka bumi ini, kayaknya cuma Gintama yang paling sering memparodikan One Piece. Saking banyaknya, gue yakin setengah durasi video ini bisa-bisa isinya cuma Gintama doang. Jadinya biar gak kepanjangan, gue hanya akan sebut beberapa contoh saja. Pertama, di episode 28, di sini Gintoki lagi bawa motor sambil ngupil. Lalu tiba-tiba, gerobak yang Kondo bawa malah meledak. Melihat hal itu, Gintoki pun curiga kalau upilnya yang ngebuat gerobak itu bisa meledak. Nah, scene ini merefer ke salah satu karakter di anime One Piece, yaitu Mr. Five, yang bisa mengubah upilnya menjadi ledakan. Kedua, di episode 50, episode ini bercerita mengenai para karakter Gintama yang saling beradu trailer anime. Lalu ketika gilirannya Otae, dia malah ngebuat trailer yang berisi karakter dari anime shonen. Nah, di sini Kondo sempat muncul sambil cosplay jadi salah satu karakter di anime One Piece, yaitu Crocodile, dan Otae memukul Kondo dengan serangannya Luffy. Lalu di akhir trailer, Otae memberi nama trailernya sebagai Dragon Ball Piece, yang adalah gabungan dari nama Dragon Ball, Bleach, dan One Piece. Dan terakhir di episode 86, di episode ini Gintoki terlihat sedang menggunakan topi miliknya Chopper, dan Sogo terlihat sedang membawa kacamatanya Usopp. Lanjut referensi kedua, ada di anime Assassination Classroom. Anime yang satu ini juga punya lumayan banyak referensi One Piece, terutama di season 2-nya. Pertama, di season 1 episode 11, di sini Shiro terlihat sedang membaca majalah, dan yang jadi covernya pada saat itu adalah Usopp. Kedua, di season 2 episode 1, di sini Karma terlihat sedang memainkan game One Piece di Nintendo 3DS. Ketiga, di season 2 episode 6, sebagai persiapan ujian semester, Koro Sensei lagi mengajari murid-muridnya dengan cara memunculkan banyak bayangan, dan salah satu bayangannya lagi cosplay jadi Luffy dengan topi jeraminya. Keempat, di season 2 episode 20, di bagian awal episode, setelah selesai merayakan semua acara yang terlewat, Koro Sensei langsung baring di lantai sambil nonton TV. Nah, di layar TV itu bisa kita lihat sebuah kapal yang sedang berlayar, yang mana kapal itu kemungkinan adalah kapal miliknya Luffy, yaitu Thousand Sunny. Kelima, di season 2 episode 21, di sini mereka lagi ngebahas soal album kelulusan, dan Koro Sensei memperlihatkan beberapa foto yang telah dia ambil secara diam-diam. Nah, salah satu foto yang Koro Sensei ambil memperlihatkan karakter bernama Yuzuki Fua yang lagi niru posenya Luffy ketika pertama kali masuk mode Gear 2. Makanya di foto ini ada angka 2 di jidatnya Koro Sensei. Dan terakhir, masih di episode yang sama, Koro Sensei kepengen membawa seluruh muridnya untuk foto bersama di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Koro Sensei memasukkan semua muridnya ke dalam tas raksasa dan melempar mereka dengan memparodikan jurus Gomu Gomu no miliknya Luffy. Lanjut ke referensi ketiga, ada di anime Himoto Umaru-chan season 1. Di bagian awal episode 1, kita diperlihatkan Umaru yang lagi tidur, dan di sekitar Umaru terdapat banyak banget barang yang berserakan. Nah, salah satu barang yang berserakan di situ adalah komik dengan judul Jun Piece, yang tentu saja merupakan plesetan dari nama One Piece. Selain itu, di bagian akhir opening anime Umaru, kita sempat diperlihatkan Umaru yang lagi baca majalah, dan orang yang ada di cover majalah itu kemungkinan adalah parodinya Luffy. Masih di episode 1 juga, di sini Umaru ngomong kalau image-nya di sekolah ngebuat dia harus berpura-pura tidak menyukai manga dan tidak begitu tahu tentang Jun Piece. Lalu kita diperlihatkan Umaru yang sedang memegang bonekanya Chopper. Referensi keempat ada di anime Eminence of Shadow. Di episode 10, ketika Chit pergi ke kota Lindworm, di sini Chit sempat bertemu dengan penulis terkenal bernama Natsume Kafka, dan Chit melihat beberapa judul buku yang telah Natsume Kafka buat. Nah, dari semua judul buku yang Chit baca, salah satu buku karya Natsume Kafka mempunyai judul One Piece, yang tentu saja merefer ke manga One Piece. Dan kalau dilihat dari covernya, sepertinya buku One Piece adalah buku dengan cover hijau. Lanjut referensi kelima ada di anime Blue Lock. Di episode 4, Isagi bertanya ke Kunigami mengenai alasan kenapa Kunigami bermain bola. Kunigami menjawab kalau dia ingin menjadi pahlawan super dengan mengandalkan sepak bola. Lalu dia ngomong ketika masih kecil, yang dia idolakan bukanlah Super Sentai, robot, ataupun Raja Bajak Laut. Nah, kalimat Raja Bajak Laut tentu saja merefer ke satu-satunya anime tentang Raja Bajak Laut, yaitu One Piece. Referensi keenam ada di anime Skate Dance. Di episode 51, ketika Bosun dan Tsubaki lagi makan bareng, di sini mereka sempat ngomongin soal apa yang mereka lakukan ketika masih kecil, dan Bosun nyeritain pengalamannya bermain robot-robotan.
Lalu di saat bosun menjelaskan hal itu, kita pun diperlihatkan sebuah lemari berisi banyak buku dan juga mainan. Nah, di lemari itu terdapat buku dengan tulisan Piece X Piece, yang mana buku itu merefer kedua judul anime sekaligus, yaitu Hunter x Hunter dan One Piece. Referensi ketujuh ada di anime Saiki Kusuo. Di season 2 episode 17, bapaknya Saiki pergi ke tempat kerjanya Shiragami, yaitu mangaka yang diurus oleh bapaknya Saiki. Buat yang nggak tahu, bapaknya Saiki bekerja sebagai editor manga. Lalu, salah satu asistennya Shiragami, yaitu Kumogata, meminta bapaknya Saiki untuk memeriksa manga buatannya. Nah, di sini bapaknya Saiki bertanya, apa alasan karakter utama di manga buatan Kumogata bisa mempunyai kekuatan iblis? Dan Kumogata menjawab, itu karena karakter utamanya memakan buah iblis. Mendengar jawaban itu, bapaknya Saiki pun langsung nanya ke Kumogata, untuk jaga-jaga, apa kamu pernah mendengar nama One Piece? Nah, dari kalimat bapaknya Saiki, kita sudah pasti tahu kalau buah iblis yang dimaksud Kumogata merefer ke buah iblis yang ada di anime One Piece. Referensi kedua ada di Saiki Kusuo OVA episode 3. Di episode ini, Saiki dan yang lainnya lagi singgah di rumahnya Aren. Lalu setelah sampai, mereka pun mulai ngobrol dan melihat-lihat isi kamarnya Aren. Nah, di sini Aren sempat menggambar sesuatu, dan yang Aren gambar adalah ini. Fans One Piece sudah pasti tahu kalau yang Aren gambar adalah karakter bernama Arlong, yaitu si manusia ikan dari anime One Piece. Lanjut referensi ke-8 ada di anime Lucky Star. Di episode 12, karena malas pergi sendirian, Konata pun mengajak dua temannya yaitu Kagami dan Tsukasa untuk pergi ke acara Comiket. Setelah berbagi tugas, mereka pun berpencar untuk membeli barang yang telah Konata tentukan. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Tsukasa yang lagi jalan sendirian dan terlihat ada banyak banget orang yang lagi cosplay. Salah satunya adalah cosplay karakter Nico Robin dari anime One Piece. Next referensi ke-9 ada di anime Hayore Nyaruko-san Season 1. Di episode 2, Nyaruko mengajak Mahiro untuk pergi ke kota Rilie dengan menaiki taksi air yang disebut Dagon-kun. Nah, di punggungnya Dagon terdapat layar kapal dengan gambar tengkorak yang tentu saja merefer ke logo-logo yang ada di layar bendera kapal di anime One Piece. Di sini juga Nyaruko ngomong kalau mereka akan menuju ke Grand Line, yang mana kalimat ini merefer ke salah satu tujuan pertama Luffy di bagian awal anime One Piece. Lalu Nyaruko ngomong kalau mereka akan masuk ke penjara terbesar di dunia untuk membebaskan kakak. Kalimat ini merefer ke premis utama dari arc Impel Down, yaitu perjuangan Luffy menyusup ke Impel Down untuk bisa menyelamatkan Ace. Lanjut referensi ke-10 ada di anime Binbo Gamiga. Di episode 9, karena guru olahraga yang biasanya sedang sakit, akhirnya kelasnya Ichiko dicampur dengan kelas yang lain dan diadakan pertandingan tenis ganda campur. Lalu terjadilah pertarungan antara timnya Ichiko melawan timnya Binbo Gami. Nah, ketika timnya Ichiko melakukan servis, tiba-tiba saja tangannya Binbo Gami memanjang dan dia ngomong Gomu Gomu no Receive. Lalu kita diperlihatkan Binbo Gami yang lagi cosplay jadi Luffy. Referensi ke-11 ada di anime Danshiko Kosei no Nichijou. Di bagian awal episode 1, Tadakuni nanya kedua orang temannya, yaitu Hidenori dan Yoshitake, mengenai bagaimana caranya mendapatkan pacar. Nah, di sini Yoshitake terlihat sedang membaca komik dengan tulisan One Piece, yang tentu saja merefer ke judul One Piece. Referensi ke-12 ada di anime Mayui Neko Overrun. Referensinya bisa kita temukan di episode terakhir anime ini, yaitu di episode ke-12. Episode ini bercerita mengenai festival olahraga di sekolah mereka, dan ada banyak pertandingan yang diadakan. Salah satunya sepertinya adalah lomba lari dengan menggunakan kostum. Makanya di scene ini kita diperlihatkan Nozomi yang lagi lari sambil menggunakan kostumnya Chopper. Dan di sebelah kanan ada orang dengan kostumnya Usopp, dan di kiri ada orang dengan kostumnya Luffy. Referensi ke-13 ada di anime Hayate no Gotoku Season 1. Di episode 2, setelah diusir Nagi, Hayate langsung diculik oleh para debt collector dan dibawa ke pelabuhan untuk dijual. Nah, di sini Hayate ketakutan dan dia mulai memikirkan apa saja yang akan terjadi kepada dirinya jika dia sampai dijual. Lalu muncul gambar sebuah kapal dan Hayate terlihat sedang mendayung kapal tersebut. Kalau diperhatikan, sepertinya kapal tersebut merupakan parodi dari kapal pertamanya Luffy, yaitu Going Merry. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Hayate yang menangis sambil menggunakan topi jerami dan dia ngomong kalau impiannya untuk menjadi Raja Bajak Laut akan tenggelam di lautan. Kalimat ini tentu saja merefer ke tujuan utamanya Luffy di anime One Piece, yaitu untuk menjadi Raja Bajak Laut. Referensi ke-14 ada di anime Shirobako. Di episode terakhir anime ini, setelah selesai dengan proyek mereka saat ini, para penonton diberitahu kalau proyek mereka yang berikutnya adalah Two Piece, yaitu manga populer tentang para bandit. Kalimat ini tentu saja merefer ke anime One Piece, yaitu anime tentang bajak laut tapi diplesetkan jadi bandit. Dan referensi ke-15 sekaligus terakhir ada di anime Inuyashiki. Di episode 2, Hiro masuk ke rumah orang random dan mulai membunuh semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu ketika anak perempuan yang tinggal di rumah itu pulang, Hiro pun mengancam dan mengajak perempuan itu ngobrol. Di sini Hiro bertanya, apakah kamu membaca manga? Dan perempuan itu ngomong kalau dia membaca One Piece dan Shingeki no Kyojin. Mendengar nama One Piece, Hiro bertanya siapa karakter kesukaan perempuan itu, dan perempuan itu menyebut nama Zoro.
Nah itu tadi beberapa referensi One Piece yang ada di anime lain. Gua rasa masih ada banyak banget referensi yang belum gua masukkan, terutama referensi dari manga ataupun episode crossover. Tapi kalau kalian tahu referensi lain yang belum sempat gua masukkan di konten ini, silakan saja komen di bawah. Siapa tahu ada banyak dan gua bisa buat part 2-nya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.